Baik, selamat pagi Mbak Clara. Selamat pagi, Mbak. Bener ya dengan Mbak Clara ya? Iya, betul. Oke, nah sebelum kita memulai konseling pada pagi hari ini, biar kita lebih dekat mengenal satu sama lain, nah kita perkenalan dulu ya. Dari saya terlebih dahulu, format perkenalannya tuh nama panggilan, asal fakultas, kemudian hobinya apa dan makanan kesukaannya apa. Oke, dari saya, nama panggilan saya Rizkia. Fakultas saya Fakultas Ilmu Pendidikan, hobi saya memasak dan membaca novel. Kemudian makanan kesukaan saya adalah bakso. Sekarang giliran Mbak Clara. Nama saya Clara. Mm-mm. Saya juga dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Oke. Hobi saya itu sama kayak Mbak. Saya suka memasak. Saya juga suka menari. Saya juga suka nyanyi. Dan kebetulan ini baru habis event juga. Oke. Terus saya makanan kesukaannya itu banyak. Kadang ganti-ganti. Kadang bakso, kadang nasi goreng, kadang sate, macam-macam. Banyak gitu ya. Banyak. Tadi Mbak Clara bilang abis event. Event apa nih Mbak Iya, Clara? kayak ada event seminar gitu, seminar ada hari nasional kayak gitu. Makanya hari ini tuh udah dari tadi subuh sih kegiatannya gitu. Seminar itu seminar tentang apa Mbak? Apakah Tentang Mm-mm. agama gitu sih, Mbak. Oh gitu. Nggak ada penampilan kayak menari-menari gitu ada? Ada, makanya kayak barusan selesai kayak gitu. Oh, jadi Mbak Clara abis tampil nih barusan nih, Iya, nari. iya. Wih, keren. Sejak kapan nih Mbak hobi menari, ikut event-event gitu? Sejak kecil sih, sejak TK itu udah ikut kayak ekskul nari, terus SMA itu ikut ekskul nari, terus baru awal-awal perkuliahan itu baru ikut yang kayak event-event kayak gitu. Oke, kalau nggak salah di UM ini kan ada ya UKM nari apa kalau nggak salah. Mbak Clara ikut berarti? Kalau di kampus enggak sih, Mbak, soalnya di luar kampus pun itu udah padet banget kayak gitu loh. Jadi kayak di kampus aku nggak ngambil, takutnya malah bentrok terus kayak karena jadwal kuliah juga kan kayak gitu. Iya, iya. Benar juga sih Mbak, takut bentrok sama jadwal kuliah gitu ya. Oke, tapi nggak apa-apa, keren udah ikut di luar kayak gitu. Nah, selain menari nih, tadi Mbak Clara kan bilangnya juga suka memasak gitu kan. Nah, kalau saya pribadi nih kan lebih suka masak yang masakan dapur gitu. Nah, kalau Mbak Clara sendiri, masakan apa nih yang paling biasanya disukai? Macam-macam sih, Mbak. Kadang masakan rumahan kayak gitu yang kayak sayur-sayuran kayak gitu, tapi kadang juga coba-coba bikin kue, bikin jajanan-jajanan kayak gitu. Jadi kayak coba-coba sesuatu yang baru. Kadang kan kayak ngelihat orang bikin di yang lagi rame nih, terus kayak pingin coba kayak Bener, gitu. bener, Makanya bener. sering banget coba-coba kayak gitu. Oke, Mbak Clara nih hobi masaknya nih udah pernah jualan masakan belum atau gimana? Udah sih lagi nyoba akhir-akhir ini. Oh, keren. Jadi selain akhir-akhir ini lagi sibuk event menari, Mbak Clara juga jualan ya, berbisnis Iya. gitu. Ah, keren. Tetapi aman ya Mbak ya, nggak bentrok ya yang lain. Sejauh ini saya tuh kesibukannya kadang itu kalau nggak sibuk itu longgar banget tuh nggak ada kegiatan, tapi kalau udah sekalinya sibuk tuh kayak sibuk banget, bener-bener kayak waktu istirahat tuh kayak dikit banget kayak gitu. Jadi kayak akhir-akhir ini tuh lagi bener-bener yang padat banget, jadi kayak bener-bener full kayak gitu. Ini kan udah masuk liburan ya. Mbak Clara nggak pernahkah ada waktu sehari gitu istirahat full gitu? Enggak sih, sampai dari awal liburan sampai Belum pernah hari ini ya. tuh belum ada. Mungkin nanti setelah minggu depan. Ya mungkin ya Mbak ya, semoga bisa istirahat dari pagi sampai sore gitu, nggak ada yang ganggu. Oke, Mbak Clara berarti habis ini masih ada kegiatan lagi atau sudah nggak ada nih? Habis ini itu nggak ada sih, Mbak, capek banget mau istirahat, nanti lanjut lagi besok. Nanti sore deh lanjut lagi. Oh, nanti sore lanjut lagi acara apa lagi nih Mbak sore nih? Nanti itu mau ngajar sih, Mbak. Oh, ngajar. Mbak Clara ngajar apa? Les atau? Les. Oh, alah, keren, keren, keren. Tuh. Oke. Jadi meskipun menjadi mahasiswa Mbak Clara sudah coba untuk mengajar gitu ya, karena ya Fakultas Ilmu Pendidikan gitu kan ya Mbak ya, biar lebih terlatih. Wah, saya juga bisa nih mengikuti jejak Mbak Clara nih. Oke, kalau begitu Mbak Clara sebelumnya udah pernah ikut
ikut konseling belum? Sudah pernah sih Mbak. Sudah beberapa kali ya. Itu pernahnya waktu SMP, SMA atau kapan? SMP, SMA, kuliah juga udah pernah sih. Udah pernah semuanya ya? Udah pernah. Oke, tetapi permasalahannya mungkin yang dibahas berbeda-beda gitu. Beda jenjang, beda masalah. Gitu. Beda jenjang, beda masalahnya. Iya benar sih Mbak. Ya memang ya manusia jarang gitu ya nggak punya masalah ya. Betul. Oke, jadi Mbak Clara ini udah berpengalaman kayak gitu ya. Nah, paling enggak sedikit enggak Mbak Clara udah paham gitu ya tentang konseling. Nah, tetapi biar Mbak Clara lebih terbuka lagi kepada saya. Jadi kan dalam konseling itu kan terjamin gitu kerahasiaannya. Mbak Clara nggak usah khawatir untuk terbuka sama saya. Ya mungkin kita sejajar gitu ya, sebaya. Tetapi Mbak Clara nggak usah malu, nggak usah takut gitu untuk terbuka, karena ya seperti yang saya sebutkan tadi, dalam konseling itu terjamin kerahasiaannya kayak gitu. Tentunya Mbak Clara udah paham ya. Udah beberapa kali dengar sih Mbak. Oke. Dan di sini saya sebagai konselor, saya bukan yang menentukan jalan keluar, yang memberikan solusi, bukan. Tetapi di sini kita cari bareng-bareng gitulah ya, solusi atas permasalahan yang sedang dialami Mbak Clara sekarang ini kayak gitu ya Mbak. Dan pada konseling pagi hari ini akan berjalan 30 sampai 35 menit ke depan mungkin. Cukup ya Mbak ya? Cukup. Oke, kalau misal ternyata waktu yang terbatas itu kurang, kita bisa agendakan pertemuan selanjutnya seperti itu ya Mbak ya. Dan dalam konseling nanti saya izin untuk mencatat Mbak. Nah, catatan ini bukan untuk saya sebar atau saya bocorkan, tetapi untuk ya biar saya ingat gitu poin-poin penting yang Mbak Clara tuh ceritakan apa, dan memudahkan kita dalam proses konseling kayak gitu. Boleh ya Mbak ya? Boleh. Oke, kalau begitu karena waktu konseling kita sangat terbatas, apakah Mbak Clara sudah siap bercerita kepada saya? Sudah. Oke, kalau begitu apa nih yang dirasakan Mbak Clara akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini itu beberapa kali itu kayak saya merasa kadang itu orang-orang itu nggak nyaman sama saya. Misal kalau saya ada kegiatan kayak gitu, terus kayak saya beberapa kali itu mungkin ada kayak 1-2 hal izin, terus kayak izinnya itu kayak saya tuh ngerasa orang ini berpikirannya apa ya kalau saya izin, apakah mereka bakalan berpikir kalau saya ini nggak bertanggung jawab atau apa, atau mereka tuh bakalan berpikir jelek kayak gitu. Jadi kayak beberapa kali kalau misalnya saya ada kegiatan, orang ini kok apa ya, selain yang dari chat itu beberapa kali tuh kayak kalau saya ketemu sama orang misal baru, terus kayak nggak cocok, apa emang kita nggak cocok ya, terus apa emang orang ini tuh nggak suka sama saya dengan saya ada di situ kayak gitu. Terus kayak kalau dalam satu tim misal ada kelompok kayak gitu, terus kayak kok mereka semua kelompoknya mereka kayak gitu, terus kayak sekarang mungkin kayak kok sendiri, mungkin kayak mereka nggak cocok sama aku, terus kayak aku juga nggak mau deketin mereka gitu karena nggak berani kayak gitu sih Mbak. Oke. Ini terjadi pada akhir-akhir ini ya Mbak ya? Pada masa-masa kuliah sih ya. Dari awal-awalan sampai mungkin akhir-akhir ini juga sih. Oke. Jadi ketika Mbak Clara tuh izin gitu, izin dalam perkuliahan atau izin ketika apa nih Mbak? Izin kegiatan sih Mbak, kadang-kadang mungkin kan beberapa kali kan kayak saya kan juga karena ada kegiatan lain, jadi kan mau nggak mau saya harus izin dulu, misal saya izin terlambat kah atau saya izin untuk nggak ada di hari itu kan beberapa kali juga, kadang kan juga bentrok sama yang lain. Terus kayak dulu tuh kalau semisal mau kegiatan kan pasti ditanyain kalau semisal bentrok itu gimana gitu, tapi kayak saya udah sampaikan dari awal kayak ya memang dengan banyaknya itu mungkin ada nanti dikoordinasikan dan lain sebagainya, tapi kayak kadang tuh saya mikir orang ini tuh nyaman gak sih kalau saya izin-izin kayak gini, kayak apakah mereka akan berpikir saya nggak profesional, apakah mereka berpikir kalau saya itu nggak bisa bertanggung jawab sama apa yang saya pilih kayak gitu. Kadang saya mikir, apalagi saya tuh nggak ngerti kenapa kalau misal orang yang saya izin sama orang, sama si A misal untuk konfirmasi misal keterlambatan dan lain sebagainya, itu dia nggak jawab, dia cuma baca. Saya mikir orang ini marah ya kalau saya nggak datang atau saya nggak
datang tepat waktu kayak gitu. Oke, kejadian ini di luar kuliah ya. Jadi dalam sebuah organisasi mungkin? Iya, kegiatan entah itu organisasi, entah itu mungkin kegiatan-kegiatan yang lain di luar perkuliahan kayak gitu. Oke, kalau begitu saya minta Mbak Clara berikan satu contoh deh yang detail. Misalkan Mbak Clara waktu itu izin kegiatan apa dan izinnya gimana kayak gitu. Waktu itu sempat jadi pernah izin karena harus ngajar. Nah, terus karena ngajar itu di jam sebelum ngajar itu ada perkuliahan. Ada perkuliahan atau ada apa gitu, pokoknya di jam waktu itu nggak bisa izin kan. Oke, masih dibalas ya sebenarnya baik, udah berarti nggak apa-apa dong, berarti izinku itu diterima. Terus kedua kalinya, nah itu pas banget tabrakan sama acara gladi bersih. Terus karena seharian itu masih gladi bersihnya kan malam. Terus tapi di seharian itu masih mempersiapkan kayak harus koordinasi A, B, C, terus masih harus ini karena belum rapi banget kan. Nah terus akhirnya nggak bisa datang lagi, izin lagi, itu yang kedua. Nah terus ada lagi izin karena beberapa kali ada izin telat gitu kan. Gak apa-apa, masih direspon. Terus pernah akhirnya setelah izin itu izin lagi untuk nggak datang karena sakit, tapi kayak nggak dibalas, cuma kayak dibaca doang. Terus kayak mikir, aduh anak ini mikirnya aku nggak profesional ya, aku nggak ini ya, aku nggak itu ya, padahal kayak aku nggak datang supaya kayak di hari hanya atau pas gladi bersihnya atau pas apa itu aku bisa optimal kayak gitu. Tapi kayak aku tetap mikir kayak, kok dia nggak balas ya, apa dia nggak nyaman kalau aku izin, apa aku salah ya kalau aku izin kayak gini, aku mikir kayak gitu. Oke. Mbak Clara berpikir seperti itu karena nggak dapat balasan seperti itu ya. Oke, pada saat itu terjadi, nah yang dirasakan Mbak Clara saat berpikir bahwa orang ini mikir aku nggak bertanggung jawab apa ya? Yang dirasakan Mbak Clara apa? Yang dirasakan tuh kayak saya bingung, ini tuh nggak apa-apa nggak ya, atau harus emang bener-bener yang aku datang, tapi kan aku lagi nggak bisa kayak gitu ya. Terus aku bingung, aku harus gimana, ini nggak dibalas, bisa aku harus chat lagi kan, nggak enak kayak gitu. Oke, selain perasaan bingung, apakah Mbak Clara merasa takut? Entah takut dia marah atau apa kayak gitu? Takutnya itu bukan pas di saat habis ngecat, tapi takutnya nanti pas ketemu, misal pas datang lagi di kegiatan, di rapat itu atau di persiapan dan lain sebagainya, takutnya kayak dia tuh nanti ngeliatin aku, terus pas dia ngeliatin aku tuh nanti dia bakalan mikir kayak, iki sing gak dateng rapat, sing selalu mesti senengane izin kayak gitu. Oke, pada saat Mbak Clara merasa takut gitu, apakah pernah Mbak Clara kayak merasa tertekan karena udah kepikiran gitu, sangat kepikiran, nanti dia gimana ya ke aku ya, pas aku datang rapat dia gimana ya ke aku. Nah itu Mbak Clara pernah nggak sampai merasa tertekan? Kalau tertekan itu sebenarnya enggak, karena kayak akhirnya saya berusaha untuk buang dulu pikirannya, terus ngerjain apa yang ada di depan. Tapi kayak kadang kalau semisal beberapa dari mereka ngeliatin saya agak cukup mungkin dalam waktu yang lama, itu kayak saya ngerasa apa karena aku sering nggak datang ya, atau karena aku ini ya, jadi kayak mereka ini mungkin ada kenyamanan kayak gitu. Oke, saya paham berada di posisi Mbak Clara. Mungkin kalau saya jadi Mbak Clara juga akan berpikirannya sama gitu ya. Kalau misalkan ya sebenarnya kita tuh bener-bener nggak bisa hadir kayak gitu kan. Oke, pada saat Mbak Clara merasa takut gitu dan mencoba untuk ya udahlah, yang penting aku mengerjakan. Nah, perilaku yang Mbak Clara timbulkan itu apa? Contohnya misalkan entah Mbak Clara menjauh dari orang itu, atau Mbak Clara malah terus-terusan nggak hadir atau apa? Kalau menjauh sih nggak terlalu menjauh, dan kalau saya tetap datang, kalau ada rapat ini tetap datang.
cuma kayak perilakunya itu jadi mungkin lebih ke diem dan emang bener-bener fokus sama apa yang jadi tanggung jawab aja kayak gitu, dan kurang komunikasi aja sama, maksudnya selain komunikasi sama tim itu jarang banget komunikasi sama orang di luar tim. Komunikasinya itu bukan untuk koordinasi ya, kalau koordinasi ya udah pokoknya koordinasinya selesai ya udah, nggak akan ada kayak komunikasi yang lain kayak gitu. Oke, pada dasarnya Mbak Clara nih lebih ke introvert gitu dalam lingkungan itu ya. Jadi diem gitu. Oh, seperti itu. Nah, tadi Mbak Clara mengatakan bahwa saya takut dia itu berpikir yang enggak, memikirkan saya orang yang tidak bertanggung jawab atau apa. Nah, kenapa Mbak Clara bisa berpikir seperti itu? Apakah pada yang lalu-lalu pada masa dulu Mbak Clara pernah mengalami hal yang sama? Kayaknya dulu itu nggak pernah sih Mbak, cuma kayak nggak tahu tiba-tiba kepikiran aja ini kalau misal aku izin terus mereka pasti nggak suka sama aku yang kayak aku izin terus aku telat, terus kadang kayak kepikiran kayak gitu aja tiba-tiba. Nggak ada yang bener-bener kayak dari lama itu nggak ada, karena kan dulu kalau SMA SMP itu kan yang namanya telat kayak gitu kan jarang banget ya Mbak, karena kan bener-bener jadwalnya itu kan udah pasti, nggak ada yang nggak berubah gitu loh ya, pagi sekolah terus sorenya pulang ekskul kayak gitu terus kan. SMA paling kalau organisasi ya jamnya juga udah pasti, nggak akan mungkin misal dari jam 7, jam 8 misalnya gitu kan kalau organisasi. Terus kalau emang acaranya sampai malam ya paling sampai jam berapa, rapatnya juga kadang jamnya juga molor tapi kayak nggak sering molor kayak gitu. Kalau udah kuliah kan jamnya itu kan bener-bener yang acak gitu kan, acak banget, jadi kadang jamnya itu menyesuaikan sama kita, sama kegiatan kita kan. Tapi pas sudah disesuaikan sama kita itu kayak jadwal-jadwal yang lain tuh tiba-tiba datang kayak betul, gitu. betul. Karena kalau kadang kalau udah sibuk tuh sibuk banget kayak gitu ya. Oke, jadi Mbak Clara nih dulu nggak pernah mengalami hal yang serupa gitu, baru pas kuliah ini ya. Iya. Oke. Nah ini kan terjadi ketika Mbak Clara tuh izin sebuah event gitu kan dalam sebuah organisasi. Nah kalau misalkan dalam perkuliahan nih Mbak Clara izin kuliah gitu atau izin tidak ikut kerja kelompok. Nah apakah itu pernah Mbak Clara? Kalau nggak datang kuliah itu jarang sih Mbak. Kayak kalau emang bener-bener yang kalau sakit atau bener-bener yang lagi keperluan banget itu baru izin. Jadi kalau pas perkuliahan biasa itu aman. Terus kalau pas kerja kelompok itu kayak kadang tuh beberapa kali kayak saya nggak enak kalau sama misal kerja kelompok kan kadang itu kayak sore malam, dan kadang itu nggak pas banget timenya itu kayak nggak pas saya harus ngelesin lah, pas harus latihan ini lah, pas harus dapat ini. Jadi kadang pernah pas saya mau ngerjain itu udah keisi aja duluan, dan kayak saya pikir kan ya udah mereka kerjain dulu aja gitu loh, nanti aku tak terakhir aja atau apa yang edit udah nggak apa-apa, pokok mereka kerjain semau mereka dulu terus sampai mana nanti tak lanjutin kayak gitu. Jadi aku bilang kalau misal nggak bisa aku nanti pokok nantilah terakhir gitu. Tapi kayak tiba-tiba udah banyak banget isinya, terus kayak aduh mereka ini mikirnya apa ya, padahal kan kayak aku belum kerja itu karena ya emang belum bisa, masih ada gitu. kesibukan. Masih ada kesibukan. Mereka mikir nanti mereka mikir aku sih nggak tanggung jawab, sih emang sengaja nggak kerja kayak gitu. Oke. Mbak Clara juga merasakan hal yang sama ya berarti ya. Waktu mau mengerjakan tugas kelompok, ternyata yang mau mengerjakan Mbak Clara masih ada kesibukan dan udah diisi sama orang lain. Iya. Dan itu Mbak Clara juga berpikir yang sama, duh mereka mikir aku nggak bertanggung jawab apa ya kayak gitu. Iya. Oke, jadi dalam organisasi Mbak Clara juga merasa seperti itu, di perkuliahan juga berpikir seperti itu. Iya. Nah, kalau misalkan di luar perkuliahan dan organisasi, di pertemanan, mungkin pertemanan rumah Mbak Clara atau di mana, ketika Mbak Clara mungkin diajak keluar dan Mbak Clara nggak bisa kayak gitu. Nah, apakah Mbak Clara juga berpikir bahwa saya ini pasti dianggap orang yang nggak bertanggung jawab kayak gitu? Kalau itu sih pernah ya Mbak, tapi bukan jatuhnya bukan kayak nggak bertanggung jawab, kayak ada iki sibuk banget sih, atau enggak kayak anak rumahan banget, mereka kayak
gak bisa diajak keluar kayak gitu, atau enggak ya pikirnya kayak maksudnya bukan yang nggak bertanggung jawab, tapi lebih ke kayak yang hal-hal kayak tadi yang gak asik diajak main atau sok sibuk dan sebagainya itu. Padahal kayak kadang saya suka keluar, tapi saya kadang pengen di rumah kayak gitu, atau enggak kayak pernah beberapa kali mau keluar nih, udah janjiannya besok keluar ya, besok keluar kayak gitu, terus kayak tiba-tiba besok paginya itu sebelum keluar itu kayak tiba-tiba mager keluar ya, terus kayak pengen di rumah aja gitu, terus kayak bilang nggak bisa kayak ini, terus kayak dia bilang nggak enak, tapi kayak aku sendiri itu nggak enak kayak bilang kayak gitu, tapi ya kalau aku paksain juga nggak enak juga kayak gitu. Oke. Nah, saya mau bertanya ke Mbak Clara. Mbak Clara kan berpikiran saya ini nggak bertanggung jawab, saya takut dipikir nggak bertanggung jawab kayak gitu kan. Apakah Mbak Clara pernah, misalkan Mbak Clara di posisi orang yang Mbak Clara minta izin. Nah, ketika ada orang yang minta izin nih ke Mbak Clara, apakah Mbak Clara pernah berpikir bahwa kayaknya orang ini cuma alasan aja deh, kayaknya dia ini nggak bertanggung jawab deh. Mbak Clara pernah nggak berpikir kayak gitu? Kalau itu sih saya belum pernah ya, saya belum pernah diberikan tanggung jawab untuk memegang perizinan kayak gitu. Jadi kayak saya nggak ngerti gimana orang berpikiran ketika di posisi itu. Tapi kalau semisal mungkin beberapa kali, misal kayak dia tuh kebanyakan nggak datang, mayoritas kehadirannya tuh nggak datang daripada dia datang gitu, otomatis bakalan berpikir anak ini berarti dia lepas tanggung jawab dari tanggung jawabnya dia. Tapi kalau semisal emang dia nggak datang karena dia sakit, izin atau apa, kayak menurut saya kalau emang dia udah ngerjain tanggung jawabnya itu adalah ya emang ya itu benar gitu, karena memang ada hal mendesak lain yang nggak bisa digantikan kayak mungkin kayak sakit atau acara-acara yang lain kayak gitu. Oke, jadi Mbak Clara bisa memahami seperti itulah ya kondisi orang. Iya. Mungkin ketika dia izin. Nah, pada saat di organisasi nih Mbak Clara, atau entah di perkuliahan atau di pertemanan tadi. Nah, ketika Mbak Clara berpikir bahwa orang ini suka nggak ya sama aku, jangan-jangan dia nggak suka sama aku. Nah, ketika Mbak Clara bertemu secara langsung, apakah ada perilaku dia yang membuktikan bahwa dia tuh nggak suka ke Mbak Clara? Saya tuh tipikal orang yang kadang tuh untuk pertama kali ngobrol atau pertama kali kenal, untuk kayak PDKT, pendekatan pertemanan kayak gitu, ngomongnya yang kayak pelan, yang kayak santai kayak gitu. Tapi kayak kalau semisal emang lama kok kayak terlalu ngegas ya orangnya, kayak terlalu kasar gitu, menurut saya mungkin dia nggak nyaman dengan saya kayak gitu, dia ada sesuatu nggak cocokan sama saya. Jadi saya akhirnya kayak yang awalnya oke, fine, kayak saya bisa ngobrol terbuka, tapi dengan perubahan sikap dia yang tiba-tiba kayak awalnya ramah, enak kayak gitu sama saya, tiba-tiba jadi kayak berubah, entah itu agak mungkin ngomongnya agak kasar atau asal ceplos-ceplos kayak gitu. Jadi saya mikir apa dia nggak nyaman ya, so akhirnya saya jadi diem untuk agak mengurangi interaksi dengan orangnya kayak gitu. Artinya Mbak Clara menghindar kayak gitu ya, karena udah berpikir bahwa kayaknya orang ini nggak nyaman gitu buat ke Mbak Clara. Betul. Oke, ini terjadi juga di lingkungan perkuliahan ya Mbak Clara? Enggak sih Mbak, di luar perkuliahan. Kalau misalkan di perkuliahan dengan teman sekelas? Kalau dengan teman sekelas aman sih Mbak, sejauh ini. Oke, nah pada saat sebelumnya ketika Mbak Clara kan berpikir bahwa kayaknya orang ini nggak suka deh sama saya gitu. Nah, apa yang dilakukan Mbak Clara agar Mbak Clara tuh kayak menahan diri, terus kayak biar nggak terlalu takut gitu sama kejadian itu? Nah, apa yang dilakukan Mbak Clara sebelumnya? Sebelumnya saya cuma diem aja ya, kayak menghindar gitu loh. Kalau emang nggak ada yang diobrolin ya udah saya diem aja. Atau enggak kalau emang ya nggak lagi kumpul-kumpul ya saya nggak akan kumpul, ya udah saya akan ngurusi urusan saya pribadi aja. Saya nggak akan berusaha untuk terlalu banyak membuka topik ke mereka kayak gitu, karena kalau saya sampai misal membuka topik terus ternyata saya salah ngomong, terus ternyata gak nyaman di mereka, malah lebih gak nyaman lagi di sayanya gitu. Oke, kalau begitu, nah lebih jelasnya nih, dalam konseling pada pagi hari ini tujuan Mbak Clara itu agar apa, untuk apa?
saya tuh mau tahu, saya tuh mau mencoba mengubah supaya saya tuh nggak terus-terusan berpikiran sebenarnya orang itu nggak suka sama saya. Saya kayak saya ingin lebih mempertahankan, saya bisa berpikiran positif. Oh mungkin orang ini karena emang lagi sibuk ya, mungkin karena emang adanya perubahan dalam kehidupan akhirnya dia kayak gitu. Tapi kayak kadang hal-hal itu tuh jadi ketekan sama orang ini nggak suka ya sama saya, orang ini emang bener-bener yang nggak mau sama saya karena mungkin ada latar belakang saya yang mungkin nggak nyaman di dia kayak gitu. Jadi kayak ketekan kayak gitu loh. Oke, sebenarnya tadi tuh Mbak Clara udah keren ya, maksudnya udah muncul gitu pikiran positif. Oh iya mungkin dia lagi sibuk kali ya, mungkin dia punya kesibukan lain kayak gitu. Jadi mungkin ya dia bersikap kayak gitu, mungkin ada masalah lain kayak gitu ya. Tetapi mesti kalah dengan pikiran Mbak Clara yang lain yang berpikir bahwa kayaknya nih emang nggak suka nih sama saya kayak gitu ya. Oke, pada dasarnya pandangan orang ini begitu penting ya buat Mbak Clara. Di beberapa hal itu penting sih Mbak, nggak semuanya sebenarnya. Ada di satu kondisi itu saya nggak peduli dengan pandangan orang, ya udah kayak orang, apalagi kayak misal hubungan pacaran kayak gitu. Hubungan pacaran itu menurut saya pandangan orang itu nggak sepenting itu, penting tapi nggak sepenting itu. Karena mau orang di luar sekarang ngomong tentang misal tentang pasangan, tentang A, B, C, D kayak gitu, kita kan nggak bisa asal mempercayainya kayak gitu. Jadi menurut saya kalau antar pasangan itu ya antar satu sama lain kayak gitu. Tapi kalau tentang kadang menurut saya, apalagi berhubungan dengan saya aja, itu kadang saya mikirin pendapat atau pandangan orang lain. Kadang entah itu tentang fashion atau tentang hal-hal yang lain kayak gitu tuh kadang berpengaruh. Oke, kenapa menurut Mbak Clara berpengaruh? Misalkan ketika ada orang yang nggak suka sama Mbak Clara, nah yang ditakutkan Mbak Clara itu apa sih? Kalau orang ini nggak terlalu berkecimpung dalam lingkup saya bakalan ya udah kayak gitu. Tapi kadang kalau orang ini berpengaruh di dalam lingkup saya, itu saya nggak nyaman dengan kalau akhirnya kayak dia sikapnya seperti itu kayak gitu, atau dia mungkin penting bagi saya tapi akhirnya sikapnya itu beda, ya itu yang bikin kadang saya harus memikirkan hal itu gitu. Oke, contohnya nih dalam yang tadi Mbak Clara sebutkan dalam geladik bersih atau mungkin event-event. Nah, ketika ada yang beda gitu ke Mbak Clara, nah yang ditakutkan Mbak Clara itu pada dia itu apa? Saya takut akhirnya karena orang ini itu bisa jadi center, kayak center dari teman-teman yang lain untuk berkomunikasi dan kayak asik. Akhirnya kayak karena mereka asik terus akhirnya saya jadi kayak menarik diri, terus kayak saya kesulitan untuk berinteraksi dengan mereka karena saya udah bener-bener kayak cenderung takut ketika emang mereka ini udah dengan kelompoknya mereka dan saya itu nggak bener-bener bisa bergabung di kelompoknya mereka. Jadi kayak ya udah saya akan memisahkan diri saya sendiri. Oke. Apakah Mbak Clara takut kayak misalkan perkembangan Mbak Clara tuh terbatas gitu? Itu salah satunya sih Mbak. Karena kan mereka ini yang membantu saya untuk saya bisa melihat channel-channel di luar dari apa yang saya tahu sekarang kayak gitu. Jadi itu membantu perkembangan saya walaupun gak di semua aspek, tapi itu cukup membantu hal yang membuat saya senang kayak gitu. Oke, saya setuju dengan Mbak Clara. Mungkin dengan banyak teman kita juga relasinya tuh makin banyak gitu kan ya. Terus makin mudah gitu bersosialisasi, terus melatih komunikasi yang aktif kayak gitu. Dan itu yang menjadi ketakutan Mbak Clara ya, takut ini terbatas kayak gitu. Nah, ini kan tadi Mbak Clara berpikir bahwa mungkin dia nggak suka sama saya, mungkin gitu, banyak kata mungkin. Yang artinya itu masih belum terbukti secara detail seperti itu ya Mbak ya. Iya. Nah, contohnya misalkan ketika Mbak Clara merasa takut gitu, berpikir bahwa dia nih nggak suka sama saya. Ketika Mbak Clara terjun di lapangan langsung, bertemu dengan orang-orang itu, dan Mbak Clara mencoba ngobrol dengan dia, nah apakah dia diem aja atau malah nggak menggubris Mbak Clara atau gimana? Beberapa dari mereka itu ada yang kayak diem aja, ada yang kayak ya udah direspon seadanya aja
aja kayak gitu. Padahal kayak saya udah berusaha untuk apa ya, ngobrol untuk supaya kayak bisa bercanda, tapi kayak kadang tuh tiba-tiba mati atau enggak kadang tiba-tiba nggak direspon kayak gitu. Oke, misalkan Mbak Clara dihadapkan dengan situasi yang sama, tetapi Mbak Clara menjadi orang tersebut, Mbak Clara masih nggak mau ngomong gitu. Pasti kan kita kan ada situasi di mana kita tuh bad mood gitu ya, malas ngomong sama orang lain, cuma mau diem aja, mau memperhatikan semuanya, tapi saya nggak mau ngomong gitu kan. Apakah Mbak Clara pernah merasa seperti itu? Pernah sih Mbak, pernah, tapi kayak kadang saya berpikir kalau saya memperlakukan orang seperti ini, tapi saya juga nggak mau diperlakukan kayak gitu. Tapi kayak kadang mungkin karena ada kekesalan atau nggak nyamanan ya, itu sering secara nggak sadar terjadi juga. Oke, seperti itu ya. Jadi secara nggak sadar ternyata Mbak Clara juga bersikap demikian. Iya, kurang sepertinya. Jadi ya mungkin emang itu ya yang terjadi pada setiap individu ketika dia tuh punya masalah dengan dirinya sendiri kali ya Mbak ya. Kalau menurut Mbak Clara gimana nih? Iya sih, itu kayaknya tergantung dari masing-masing individu dan apa yang dialami. Oke, seperti yang udah Mbak Clara katakan tadi, misalkan ketika ada orang yang bersikap lain gitu ke Mbak Clara, nah Mbak Clara tuh udah berpikir positif, kayak misalkan ya oh mungkin dia punya ini kali ya, punya masalah lain kali ya, oh mungkin dia sibuk kali ya, makanya dia tuh nggak ngerespon saya, dan pikiran positif lainnya kayak gitu. Nah kalau misalkan itu diterapkan kembali nih Mbak Clara ya, Mbak Clara ketika dihadapkan dengan situasi yang sama kemudian dia bersikap yang beda gitu dan itu menyinggung perasaan Mbak Clara atau malah melukai gitu, nah Mbak Clara tuh bisa menanamkan pada diri sendiri, artinya apa, self instruction. Mbak Clara katakan sama diri sendiri kayak oke, mungkin dia lagi ada masalah, ya udah aku nggak boleh ikut campur, atau ya udah dia bukan nggak suka sama aku, dia mungkin cuma punya masalah sendiri, nanti toh juga akan baik-baik aja kayak gitu. Jadi usahakan bahwa Mbak Clara tuh bisa berpikir lebih positif. Contohnya Mbak Clara tuh posisikan aja di posisi dia. Oke, mungkin kalau aku di posisi dia, mungkin dia ada masalah keluarga atau mungkin dia punya masalah lain, makanya dia tuh bersikap kayak gitu. Nah, gimana kalau menurut Mbak Clara? Saya itu pernah berusaha untuk berpikir seperti itu. Tapi Kemudian emang kadang ya emang cukup berat ya Mbak, karena kan nggak selamanya kayak pikiran itu bakalan benar-benar tertanam kayak gitu. Kadang juga dengan adanya pikiran itu saya jadi kadang lupa, terus kadang juga pikiran itu ada terus tiba-tiba nggak ada kayak gitu. Nah itu artinya apa? Nah itu artinya butuh proses Mbak Clara, karena memang ya sekali dua kali kita berpikir positif itu akan kalah aja sama pikiran negatif kita, ketakutan kita gitu. Tetapi kalau misalkan Mbak Clara udah terbiasa kayak berpikir lebih positif lagi, terus kemudian Mbak Clara ya dari bukti-bukti yang Mbak Clara ceritakan tadi, ketakutan-ketakutan Mbak Clara tentang pandangan orang lain, tetapi ketika di lapangan oh ternyata enggak, oh ternyata mungkin dia lagi ada masalah. Nah itu kan bisa dibuktikan bahwa mereka tuh bukan nggak suka ke Mbak Clara, tetapi ya mungkin mereka ada alasan tersendiri yang bisa Mbak Clara jadikan pikiran yang positif seperti itu. Misalkan ketika Mbak Clara izin gitu, Mbak Clara berpikir, duh apakah dia nggak balas nih chat aku, apakah dia berpikir kalau aku orang yang nggak bertanggung jawab ya. Nah itu Mbak Clara bisa ganti mungkin dengan oh mungkin dia lagi ada kesibukan, oh ya sekarang kan lagi gladi bersih ya, mungkin dia lagi sibuk balesin chat-chat orang makanya dia nggak balas chat aku kayak gitu. Jadi intinya apa, pikiran negatif Mbak Clara yang ketakutan tadi diganti dengan pikiran yang lebih positif, lebih fresh gitu, agar Mbak Clara tuh nggak tertekan sendiri, takut sendiri, kepikiran kayak gitu kan. Nah, gimana menurut Mbak Clara? Iya sih Mbak, betul. Saya juga sering untuk berpikiran kayak gitu. Cuma kembali lagi emang cukup sulit ya. Cukup sulit prosesnya dan pasti bakalan ketimbun, terus ada lagi ketimbun, terus ada lagi kayak gitu. Oke, kalau begitu ini sepertinya butuh proses yang panjang ya Mbak Clara ya. Nah, artinya apa? Ini kan namanya itu pikiran Mbak Clara yang tidak rasional kayak gitu. Jadi Mbak Clara tuh berpikir seolah-olah orang ini udah nggak suka gitu sama saya karena respon dia yang tidak
sesuai dengan ekspektasi Mbak Clara. Nah, artinya apa? Mungkin Mbak Clara kurangi berekspektasi bahwa kayak saya nih harus dibalas pesannya, kan gak semua pesan kita harus dibalas ya sama orang lain, atau mungkin ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mungkin dia punya kesibukan lain atau apa yang bisa Mbak Clara jadikan pikiran positif kayak gitu. Nah, mungkin untuk kedepannya Mbak Clara bisa mencoba untuk berpikir lebih positif seperti tadi, yaitu Mbak Clara ketika Mbak Clara menghadapi situasi yang sama, Mbak Clara bilang aja sama diri sendiri kayak, oke, tenang, dia bukan gak suka sama aku, dia punya masalah lain, dia ada kesibukan lain, seperti itu. Apakah Mbak Clara mau mencoba? Mau sih Mbak, mau sih gitu. Tapi emang sulit aja. Saya paham, sebenarnya saya juga sama kayak Mbak Clara ya, jadi saya ini tipe orang yang gak enakan gitu, apa-apa sikap orang tuh dijadikan pikiran sendiri, tetapi kemudian saya berpikir kayak, ini toh yang nanti yang capek sendiri tuh aku, kayak gitu kan. Jadi mungkin ya kita lihatlah 1 minggu 2 minggu ke depan, ketika Mbak Clara menghadapi situasi yang sama dan Mbak Clara sudah mencoba cara yang sudah kita diskusikan, tapi Mbak Clara setuju nggak nih sama cara kita yang Setuju sih Mbak, apalagi kan saya sebenarnya dari awal kan udah berusaha untuk mempertimbangkan hal-hal yang baik, tapi kadang emang ketimbun aja. Benar. Nah, oke. Jadi dalam 1 minggu 2 minggu ke depan kita coba lagi Mbak Clara menerapkan cara tersebut. Kemudian mungkin kalau Mbak Clara merasa kayaknya ini kurang efektif deh, kayaknya aku masih tetap merasa takut dan aku menghindar terus dari mereka gitu. Nah, kita bisa agendakan di pertemuan selanjutnya kita bahas kembali kayak gitu ya Mbak Clara ya. Oke, sejauh ini ada yang ingin Mbak Clara sampaikan lagi? Enggak sih Mbak, udah sih, sepertinya itu yang cukup mengganggu itu sudah cukup. Oke, kalau begitu karena waktu konseling sudah terbatas Mbak Clara, saya akan menyimpulkan hasil konseling kita pada hari ini. Nah, jadi di sini tuh Mbak Clara sering merasa takut gitu kan, bahkan sering menghindar dari sekelompok orang karena Mbak Clara ini takut akan pandangan orang lain, penilaian orang lain kayak gitu. Contohnya di situasi yang pertama di organisasi atau di luar perkuliahan, ketika ada event-event Mbak Clara izin gitu. Nah, Mbak Clara nih takut dinilai orang yang gak bertanggung jawab gitu. Kemudian di perkuliahan, di kerja kelompok kayak gitu. Pada saat Mbak Clara ada kesibukan untuk mengerjakan tugas, kemudian udah diisi sama anggota kelompok yang lain, Mbak Clara juga berpikir bahwa apa aku dinilai orang yang gak bertanggung jawab ya karena aku tidak mengerjakan tugas. Kemudian di lingkungan pertemanan juga kayak Mbak Clara tiba-tiba gak pengen keluar, pengen di rumah aja, takutnya Mbak Clara nih gak ditemani lagi kayak gitu ya. Dan ini menyebabkan Mbak Clara tuh punya perasaan takut dan lebih milih diem gitu pada saat bertemu langsung dengan orang ini. Nah, akhirnya Mbak Clara sudah menemukan cara yang akan dicoba nanti, yaitu dengan self introduction, hal yang positif kepada diri sendiri, kayak berpikir bahwa ya mungkin orang lain punya masalah lain, punya kesibukan lain, dan makanya itu berdampak kepada Mbak Clara gitu. Nah, ini yang bisa Mbak Clara lakukan ke depannya adalah untuk berpikir lebih positif lagi, seperti itu ya Mbak ya. Nah, mungkin itu yang dapat saya simpulkan. Perasaan Mbak Clara gimana nih sekarang? Mungkin sudah cukup terbantu dengan penguatan untuk berpikir positif untuk beberapa hal untuk kedepannya nanti. Oke, saya turut senang gitu ya Mbak Clara udah merasa terbantu. Lega nggak nih? Lega sih Mbak, lega kok. Lega karena emang bisa mendapatkan penguatan untuk bisa lebih berpikir secara jernih dan positif. Oke, saya senang mendengarnya dan saya juga senang sekali Mbak Clara sudah aktif dalam konseling pada pagi hari ini, terbuka gitu kepada saya. Saya sangat senang gitu mendengarnya. Kalau begitu, ada yang ingin disampaikan lagi sama Mbak Clara? Enggak sih Mbak, saya terima kasih karena memang sudah didengarkan dan sudah diberikan penguatan. Oke, sama-sama Mbak Clara. Terima kasih kembali ya sudah bersedia bercerita kepada saya. Lain kali kita bertemu lagi ya. Terima kasih sekali. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak. Kita tutup ya konseling pada hari ini. Sampai jumpa kembali Mbak Clara. Selamat pagi. Selamat pagi, Wak.